pada datang ke sini. Yang kelelawar lagi ya. Kabupaten Ciamis banyak memiliki tempat bersejarah, terutama berkaitan dengan era Kerajaan Galuh. Salah satunya adalah situs Astana Gede Kawali. Tempat ini merupakan ibu kota Kerajaan Galuh dahulu kala dan sekaligus jejak akhir dari peradaban Kerajaan Sunda Galuh. Astana Gede Kawali terletak di Dusun Indrayasa, Desa Kawali, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Jaraknya kurang lebih sekitar 30 menit dari pusat kota Ciamis. Astana Gede Kawali kini sebagai tempat wisata yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Ciamis dan ditetapkan sebagai cagar budaya. Di lokasi ini terdapat beberapa peninggalan raja kerajaan Galuh, yaitu batu prasasti yang dikenal ada 6 prasasti yang ada di situs tersebut. Prasasti ini memiliki tulisan Sunda kuno, bahkan ada juga cetakan telapak tangan dan kaki salah satu raja Galuh, yakni Prabu Niskala Wastu Kancana. Ada juga batu tempat penobatan para raja-raja Galuh di Kawali, yang konon raja terakhir yang dinobatkan di tempat tersebut adalah Prabu Siliwangi sewaktu menerima tahta Kerajaan Galuh Pakuan pada tahun 1482. Selain prasasti, ada juga batu tempat disemayamkannya Abu Jasad Putri Diah Pitaloka, yaitu Dewi Citrasmi dan Prameswari serta Prabu Lingga Buana yang dahulu gugur pada Pelagan Bubat sekitar tahun 1357. Di Astana Gede Kawali ini juga terdapat 2 makam Islam, yakni Raden Singacala dan Pangeran Usman. Beliau merupakan penyebar agama Islam utusan Sultan Cirebon setelah masa Kerajaan Galuh berakhir. Dan di sini ada 6 prasasti di Astana Gede Kawali. Prasasti-prasasti ini ditulis dalam bahasa dan aksara Sunda kuno, di antaranya Prasasti Kawali 1 yang berbunyi, bukti kejayaan Prabu Niskala Wastu Kancana, penguasa Kerajaan Galuh di Kawali. Sakakala atau tugu peringatan untuk mengenang kejayaan Prabu Niskala Wastu Kancana. Prasasti Kawali 2 yang berisi harapan agar penghuni atau rakyat atau masyarakat Kawali dapat memperoleh kemakmuran dan kemenangan dalam peperangan. Dan Prasasti Kawali 3 yang berbunyi adalah yang ditulis dalam aksara dan bahasa Sunda kuno. Sang Hyang Linggahyang. Sang Hyang Linggahyang adalah nama Astana Gede pada zaman dahulu. Tempat ini dulunya digunakan sebagai tempat pemujaan raja-raja yang bertahta di Kawali. Lingga merupakan simbol Dewa Siwa, sehingga kepercayaan yang dianut saat itu adalah agama Hindu. Prasasti Kawali 4. Prasasti Kawali 4 isinya hampir mirip dengan Prasasti Kawali 3, yakni Sang Hyang Lingga Bimba. Bentuk fisik lingga yang menyerupai menhir menunjukkan bahwa religi pada masa itu merupakan campuran dari agama Hindu dan kepercayaan asli. Prasasti Kawali 5. Isi Prasasti Kawali 5 sangat singkat, hanya berupa satu kata yang berbunyi anana. Uniknya, prasasti ini memiliki goresan membentuk petak-petak berjumlah 45 buah
serta tapak tangan kiri dan sepasang telapak kaki Prabu Niskala Wastu Kancana atau kakeknya dari Prabu Siliwangi. Prasasti Kawali 6 yang berisi pernyataan penguasa saat itu agar rakyat tidak berjudi karena hanya akan membuat sengsara. Ya, Baraya, kita sudah sampai di Astana Gede Kawali. Oh, oke, siap. Jadi kita sudah berada di Astana Gede Kawali. Di sini banyak petilasan, terus sudah dijadiin cagar budaya ya, Baraya. Di sini nanti kita lihat ke dalam seperti apa, dan ada bukti histori ataupun sejarah tentang kerajaan Sunda Pakuan atau Galuh Pakuan, seperti itu Baraya ya. Itu di sini. Sini letaknya di Kawali Baraya ya. Letaknya di Kawali. Letaknya di Kawali, di Astana Gede Kawali. Kalau dari alun-alun Kawali sekitar ya kurang lebih 5-7 menitan lah Pak ya. Ini kita lagi nunggu dulu apa tiketing dulu, karena kita di sini tiket masuknya murah Pak ya, cuma per orangnya cuma 6.500 untuk tiket masuknya. Nah, di sini juga ada scan tentang situs Astana Gede Kawali. Di sini ada QR code-nya di siskacampernik.ciamiskab.go.id. Nah, bila Baraya pengen mengunjungi situs web Astana Gede Kawali, silahkan bisa mengakses ke siskacampernik.ciamiskab.go.id. Seperti itu Baraya. Kita lagi nungguin tukang karcisnya dulu, katanya habis Baraya. Gak ada? Nah, ini karcisnya gitu. Kalau di sini itu tempat budaya peninggalan kerajaan Galuh ya? Oh. Ini karcisnya, saya beli 2. Oke, ya, makasih ya. Ya, Baraya, kita maju ke sini ada papan keterangan di sini. Oh, di sini ada. Ini adalah batu-batu prasasti, yaitu prasasti Kawali 1
Prasasti Kawali 2, 3, 4, 5, 6. Oh jadi ini adalah batu Prasasti Kawali 1 sampai 6 yang waktu itu waktu rajanya itu waktu Raja Prabu Niskala Wastukancana. Ini keterangan alamatnya di Astana Gede, Dusun Indrayasa Kawali. Ini ada keterangan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Dan ini juga ada, ini mungkin, oh iya, ini rundayan raja-raja Galuh, raja-raja Sunda sama Raja Pajajaran, ya. Dan juga ada Bupati Ciamis. Ini ada dalamnya juga, dalam Kawali sama dalam Panjalu, ya. Oke, ini nama-nama raja. Ini ada Sri Baduga Maharaja, yaitu Raja Prabu Siliwangi, ya, sampai ke Prabu Ragamulya. Ini adalah dalam Panjalu sampai ke Cakranagara 3. Ini dalam Kawali sampai Raden Adipati Mangkupraja 3. Ini nama-nama Bupati Galuh Ciamis. Nama Bupati Galuh Ciamis. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah baraya ahli Kemamangku Bumi dimanapun berada. Bertemu lagi dengan kita ahli Kemamangku Bumi. Jadi kita saat ini sedang eksplor atau menelusuri petilasan ataupun cagar budaya di daerah Ciamis, yaitu tepatnya di Kawali, yaitu di Astana Gede Kawali. Nah, di sini banyak situs-situs ataupun peninggalan-peninggalan zaman dulu, zaman kerajaan Galuh Pakuan, ya, Baraya. Termasuk salah satu penobatan Eyang Prabu Siliwangi, ada batunya di sini, Baraya. Nanti Baraya boleh ikuti ataupun lihat dan tonton di channel Ahli Kemamangku Bumi situs-situs batu penobatan Eyang Prabu Siliwangi. Yuk kita coba untuk menelusuri di Astana Gede Kawali, ya, Baraya. Kenapa jauh ke sini ya? Ya, yang perangnya di sana. Iya, kan pulangnya ke sini. Kan kurang ke sini. Ada kelebihan. Di kerajaan kita. Dulunya konon, dulunya pakai semen. Pakai semen. Ya. Ini segini itu bukan yang lagi. Mana? Apa aja gitu. Terus harus ngasih diri, harus bisa introspeksi diri. Sebelum kita mencuit orang, coba cuit diri pribadi. Apa rasanya? Itu di sini. Hari ada Rasul mah. Pertama Hindu, kedua Islam. Nah, ini adalah Islam. Mufti Adi Saleh kenapa pengantungan?
ini abu jasadnya Prabu Lingga Buana. Prabu Lingga Buana, bapaknya dia Pitaloka. Ya, silakan yang baru mau mengabadikan boleh silakan. Emang semua batunya nisannya pada gede, batu-batunya pada gede. Kurang gitu. Tadi subur. Depannya batu Panyalungan. Apa itu Panyalungan? Kena kesandung cinta. Salah kerajaan Ya, ini Baraya kita berada di makamnya Pangeran Usman, yaitu salah satu penyebar agama Islam di wilayah Ciamis, Kawali. Yaitu dia dari Kerajaan Galuh. Beliau adalah utusan Kesultanan Cirebon ya, Baraya. Ini panjang banget ininya apa makamnya. Sini sampai ke sini Baraya. Ada sekitar 4 atau 4 meter lebihan kalau ini lihat. Ini adalah prasasti batu tapak atau anan ajnana anggana menyendiri. Ini prasasti batu bersejarah di sini ya. Ini ada telapak tangan juga baru ya. Kita coba nanti masuk ya ke dalam. yang cantik sama paling satu lagi. Ya. Ini ada ininya. Ini ada telapak kakinya, Baraya. Ini Pak telapak kaki. Ini bekas Prabu Niskala Wastukencana. Oh, bekas Prabu Niskala Wastukencana. Ini berarti. Kalau tangannya Pak? Sama juga ya. Ini bekas. Berarti bapaknya Prabu Silong ya? Kakeknya ya. Ini ada telapak tangan sama telapak kakinya Prabu Niskala. Ya, ini telapak kaki Prabu Niskala Wastukencana sama telapak tangannya. Coba ya sama saya cukup. Oke, cukup ya. Coba lagi sama.
juga ada ini situs apa lagi ini Baraya nih. Di sini batu korsi kelihatan Baraya, ada tulisannya, yaitu tempat pengobatan di Wastu para raja Sunda Galuh di Kawali. Jadi ini batu ini tempat pengobatan para raja yang dahulu kala gitu. Ini ininya situs batunya. Jadi di Kawali Ciamis bekas-bekas peninggalan kerajaan Galuh itu sangat kaya Baraya, sangat banyak gitu ya. Karena di sini kan ada juga tempat, ini juga salah satu batu yang terakhir yang dinobatkan untuk Prabu Siliwangi sewaktu menerima tahta kerajaan Galuh Pakuan tahun 1482 Baraya. Ini batu ini. Jadi dinobatkannya Prabu Siliwangi waktu itu di kerajaan Galuh Pakuan, ya ini situs batunya. Yuk kita mulai menelusuri lagi. Sini ada juga situs batu prasasti 4 batu prasasti 6 Baraya. Ini karena ada huruf atau angka Romawinya. Ini ada apa? Ada bahasa juga ini. Ini pertini galnu atis ti ayama nu gelis dayeuh ieu ulah botoh bisi kokoro. Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisi Jawa Barat 1996. Oh, jadi artinya ini peninggalan dari yang artistik, dari rasa yang ada yang menghuni kota ini. Jangan berjudi bisa sengsara. Nah, yang suka berjudi nih jangan nih ya. Terus sekarang banyak tuh slot judi online kayak gitu, hindari ya. Nah, prasasti ini ditemukan dan dievakuasi pada tanggal 3 Oktober 1995. Jadi batu prasasti ini di sini ada aksara Sunda kuno Baraya ini. Sunda Sakskerta, Sunda aksara Sunda gitu, Sunda zaman dahulu. Kalau Baraya lihat ini ada ini. Nah, yang tadi kan sudah dijelaskan bahwa prasasti 6 ini yang berbunyi ini pertin galnu atis ti ayama nu ngesi dayeuh ieu ulah botoh bisi kokoro, yang artinya ini peninggalan dari yang artistik, dari rasa yang ada yang menghuni kota ini. Jangan berjudi bisa sengsara. Bisa sengsara loh Baraya kalau yang berjudi. Oke, kita lanjut ya ke situs yang lainnya. Nah, ini juga ada nih batu prasasti 1 ini Baraya. Nih, batu prasasti 1, kita lihat ya. Nuan tapak Kawali nu sya mulia tapak bagia para bu Raja Wastu mangadeg di kota Kawali nu mahayuna kadatuan Surawisesa lumarigi sakuliling dayeuh nu najur sagala desa ayanu panderi pakena gawe rahayu pakeun hebe jaya dina buana. Nah, yang artinya gini, yang bertapa di Kawali ini adalah yang berbahagia Prabu Raja Wastu yang bertahta di kota Kawali, yang memperindah keraton Surawisesa, yang membuat parit sekeliling ibu kota, yang mensejahterakan seluruh negeri,
semoga ada yang kemudian membiasakan berbuat kebajikan agar lama berjaya di dunia. Hayu diponah-ponah, hayu dicawoh-cawoh, janakerin anger, ina nincak, dina nincak, ina rempag. Jangan dirintangi, janganlah diganggu yang memotong akan itu yang memijak akan roboh. Yang membangun keraton Seta, membuat tarir. Ini ada Mau prasastinya, keraton tidak pertamanya pertamanya. Pusara Surya. Oke, kita lanjut ke sini, Baraya. Ini ada juga. Ini ada prasasti 2 yang berbunyi ayamanungsi bagia kawali bari pakena kereta bener paken nancur najuritan, yang artinya semoga ada yang kemudian mengisi negeri Kawali dengan kebahagiaan sambil membiasakan diri berbuat kesejahteraan sejati agar tetap unggul dalam perang. Ya, unggul dalam perang, ya. Jadi memang kerajaan dulu itu dulunya itu cewara-cewara yang sakti dalam perang dulunya, ya. Nah, ini ada batu prasastinya, ya. Ini adalah prasasti 2 yang bunyinya seperti tadi. Ini ada aksara Sundanya, ya. Oke, kita lanjut. Nih pohon-pohonnya juga menjulang tinggi-tinggi, besar-besar loh, Bar. Kanan. Nanti ada Alimsari, ya. Alimsari anak ini bisa sama dengan Usman, itu sekarang. Dua-duanya sudah Islam. Islam. Ini ada makam dalam Adipati Singacala, penyebar agama Islam di wilayah Kawali ini, yaitu dari Kerajaan Galuh. Beliau utusan Kesultanan Cirebon. Itu makamnya. Di sini banyak monyet-monyet juga, Bare. Ada monyet juga. Kita coba masuk ke dalam ya, Bare. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada monyet juga di sini. Ini makamnya tadi, Bare. Oke, kita lanjut ya, Bare, ya. Masih banyak petisan di sini. Yang tadi adalah makamnya dalam Adipati Singacala. Ya, sudah masuk agama Islam kalau makam Adipati Singacala ini, yaitu utusan dari Kesultanan Cirebon ya, Bare. Oke, kita lanjut, Bare, ya. Banyak juga di sini pengunjung-pengunjung, Bare. Nah, di sini kalau jalur ke sana itu alun-alun Surawisesa dan ada mata air Cikawali. Yuk kita meluncur ke sana, Bare. Ini tempat-tempatnya seperti kayak di waktu pernah kita ke situs cagar budaya yang di Karangkamulian, ya, bekas peninggalan dulunya itu Prabu Sang Manarah, Bare, ya. Ini juga sama seperti ini tempat-tempatnya.
mata air Kawali. Cukup lumayan jauh juga ke Cikawali sama ke apa tadi, ini ada ininya, yaitu ada keterangannya, yaitu alun-alun Surawisesa. Alun-alun Surawisesa. Oh, di sini alun-alunnya Bray. Jadi ini itu tempat alun-alunnya. Ini ke sini. Ini kalau dulunya itu di sini itu tempatnya alun-alun Surawisesa gitu, Bray. Ini pelataran tempat-tempatnya, daerahnya, wilayahnya. Ini ke sini adalah wilayahnya ataupun disebut tempat alun-alun Surawisesa, Bray. Ini sini. Oke, kita lanjut ya, Bray. Ini sekelilingnya ini hutan, Bray. Tempatnya kalau dulu, mungkin dulu di sini bukan hutan ya, Bray ya. Di sini dulu karena disebut alun-alun ya mungkin tempat pusatnya kerajaan Galuh Pakuan, Bray. Jadi Kawali itu dulunya itu sebagai tempat pusatnya kerajaan Galuh Pakuan, Bray. Terlihat dari petilasan ataupun prasasti dan situs-situs batu yang tadi kita lihat ya, Bray. Nah ini kita sudah mulai memasuki Cikawali. Kita keluarga sekalian pulang, sekalian mudik ke Ciamis. Kita coba eksplor ke situs Astana Gede Kawali. Nih unik, Bray, ini ada akar. Kayaknya ini akar udah ribuan tahun atau ratusan tahun gitu, Bray. Melingkar ke sini ke tembok, ke tempat ke tempat jalan di sini itu, Bray. Nah ini kita sudah dekat memasuki apa ini, Cikawali, Bray. Kita sudah dekat memasuki ke Cikawali, tempat mandi keluarga keraton. Nah, Cikawali itu adalah tempat pemandian keluarga keraton, Bray.
Sini Mi. Ade udah di bawah bara ya? Pakai iya. Gitu tak. Ada sahur enggak? Ngomongnya sama ini sama ya. Kecap. Ini adalah Cikawali Baraya yang dulunya tempat pemandian keluarga keraton. Ini yang diteteng juga itu Bino kan? Nah, sini coba lihat ke sebelah sana ya. Saya lagi Ya. Ini adalah Cikawali, tempatnya pemandian keluarga keraton. istri. Jadi cairnya Pak. Air, mata air menggumur. Nah, di sini Gunung Sawal. Nah, ini namanya cai keramat. Silakan minum cukup sendok atau setengah sendok. Bagi yang punya penyakit emah, lambung, semurat bisa di dalam itu. Ini air sudah diambil. Apa airnya? Gitu. Masuk ke dalam aqua gelas. Kalau asal usulnya dari mana ini? Hah? Ki, dari mana asal usul air ininya? Airnya dari Gunung Sawal. Gunung Sawal. Ya. Oh, Gunung Sawal. Spring water loh. Mountain. Maksudnya mengalir apa tuh muncul dari ini? Muncul Pak di tengah. Kayak sumber air. Mata air. Kang pengunjung silakan cuci muka, bagian ngantuk, terutama supir, insya Allah tidak ngantuk. Seger. Karena belum malam. Ya, setelah kita tadi dari Cikawali, kita masuk ke Pasanggerahan ya, Baraya di sini. Ini Pasanggerahan. Ada ini turun ke bawah Baraya. Pasanggerahannya. Sini Pasanggerahan. Ini ada Baraya. Ini, nah ini Pasanggerahan Baraya. Nah, di sini ini Pasanggerahan. Ini Pasanggerahan. Dulunya di sini tempat Pasanggerahan. Oke, kita lanjut lagi ya, Bare. Sini kesannya sawah Bare. Jadi tempat hutan dulunya tempat-tempat ini kan tempatnya kerajaan Galuh Pakuan Bare ya. Lumayan tangganya banyak juga Bare di sini. Bikin ngap di sini. Oke. Kita lanjut lagi Bare ya. Pohonnya juga gede-gede di sini Bare ya. Ini pohonnya besar-besar, mungkin sudah ratusan tahun gitu Bare. Ini sama pemerintah sudah dijadikan ini tempat cagar budaya ya. Jadi jika Baraya alih kemah Mangkubumi dimanapun berada, jika mau ke jalur atau daerah Ciamis,
khususnya ke Kawali gitu ya, silahkan Baraya mampir ke sini ya, mampir ke situs Cagar Budaya, situs Makam Gede Kawali. Di sini banyak petilasan-petilasan dulunya bekas kerajaan Galuh Pakuan. Oke. Demikian Baraya Ahli Mamakuumi dimanapun berada untuk eksplor kali ini ke situs Cagar Budaya Makam Gede Kawali. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari lisan atau ucapan kita yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan ya Baraya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin malam makin banyak lagi ini makhluk yang masuk ke atau darat pada datang ke sini. Yang kelelawar lagi ya.